Nah, kalau misalkan tadi disebutkan sama dokter Mm-mm. bisa biang keringat, Mm-mm. bisa dehidrasi. Mm-mm. Nah, dehidrasi sendiri itu dampaknya secara menyeluruh kepada bayi bisa gawat nggak sih Oh, dokter? bisa gawat banget tentunya Oke. dehidrasi itu karena gini, dehidrasi itu awalnya kelihatannya dia masih keringatnya berlebih. Oke. Awalnya masih mau nenen, masih mau Oke. menyusui. Lama-lama makin lemas, bisa dehidrasi berat, kemudian shock Oke. dan tadi kalau nggak tertangani shock itu adalah paling susah untuk Oke. menanganinya. Kalau Oke. tidak tertangani segera bisa meninggal dunia tentunya. Astaga ya. Gitu. Berarti memang efek dari cuaca panas seperti ini tuh Mhm. sama bayi ya kaitannya Hmm, itu sangat bahaya juga ya kalau misalkan betul. diabaikan. Mhm. Kalau dehidrasi sendiri pada bayi, Hmm. cirinya itu seperti apa, dokter? Sebenarnya ciri yang perlu diketahui oleh Mm-mm. para orang tua itu yang Mm. pertama nih, ubun-ubunnya cekung atau enggak. Oke, Kalau itu dipegang ini. kepalanya kan itu cekung atau Oke. enggak. Kemudian matanya Mm. cowong, cowong lah, Oke. lekukan ke Lekuk dalam, ya. betul. Kalau ini kayak kurang tidur ya. Kebanyakan begadang kalau Oke ini ya. kayaknya. Jadi kalau cowong Matanya, tuh agak ke dalam gitu ya, dokter. betul, agak Oke. ke dalam. Terus kalau yang sampai dehidrasi berat, nangisnya pun nggak keluar air Oke. matanya. Oke. Ter- Nangis sampai nggak keluar itu air mata. nangis tidak berdarah. Oke. Kalau yang dewasa-dewasa ini Nah, sampai sesek ya. Itu karena galau biasanya. Tapi kalau anak ah, kemungkinan karena itu. betul. Kemudian ada Oke. ciri-ciri berikutnya, mukosa bibirnya itu Ha-ah. kering. Kalau dipegang area Oke. bukal itu dalam bagian dalam Sini, mulut, oke. dalam Ha-ah. mulut itu dia kering kalau diraba. Oke. Harusnya kan penuh Oke. dengan ini ya, air liur Air lah liur, intinya. Kalau itu oke. harusnya kalau diraba kering. Oke, Terus oke. kemudian kalau perutnya dicubit itu Mm-mm. dicubit perutnya nih kembalinya lebih dari 2 detik lama. Oke, Jadi nggak langsung lama. balik. Harusnya kan dicubit kayak kulit kita cubit langsung kembali ya. Oke. Kalau ini agak lama nih. Oke. Terus bisa juga akralnya kalau kita raba, akral tuh telapak Akral apa? kaki, telapak Oke. tangan kita raba Ha-ah. dingin. Itu Oke. juga bisa. Kemudian yang paling gampang lagi nih untuk diketahui pipisnya. Pipisnya dia nggak pipis lebih dari 6 jam. Jangan-jangan anaknya dehidrasi itu. Gitu. Oke ya, nggak pipis selama Lebih dari 6 jam. 6 jam bisa jadi tanda dehidrasi. Betul. Oke, aduh ternyata lumayan ini ya dokter ya, banyak juga ya Banyak. tanda-tanda itu. Dan ini penting banget ya mom untuk disimak. Hmm. Kalau untuk heat stroke nih dokter, Hmm. aku pernah baca gitu ya. Hmm. Jadi efek dari panas yang berkepanjangan di negara kita itu bahkan bisa sampai heat stroke. Ini bisa nggak sih sampai pada bayi gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja, karena gini, kadang-kadang orang taunya demam itu karena infeksi ya. Oke. Kadang-kadang orang taunya demam karena ada infeksi bakteri, virus ataupun jamur masuk ke dalam tubuh. Tapi sebenarnya demam itu juga bisa jadi salah satu tanda nih kalau memang ada dehidrasi itu juga bisa jadi demam. Kemudian karena suhunya panas itu juga jadi demam. Intinya seperti itu. Jadi biasanya nih bayi-bayi kalau kepanasan semua bayi ya cranky, jadi rewel. Jadi kadang-kadang orang tua nih taunya kalau anak rewel lapar aja, biasanya langsung dikasih kasih nenen. Intinya seperti itu. Padahal bisa jadi sebab yang lain juga. Bisa jadi gerah, bisa jadi karena dia nggak nyaman dengan lingkungannya, gitu juga bisa. Dehidrasi itu bisa bikin rewel juga berarti ya? Bisa banget, jelas. Kalau lemas dokter? Jadi awalnya memang dehidrasi itu rewel ya. Dehidrasi ringan sedang itu biasanya anaknya rewel dulu. Jadi pengen mimi terus, minum susu terus, minum asinya terus. Tapi lama-lama dehidrasi berat anaknya jadi lemes. Jadi nggak mau minum sama sekali bahkan. Intinya seperti itu. Karena kehausan. Betul. Terus saking ininya jadi dehidrasi ya. Oke. Nah kalau untuk aku mau tanya soal penggunaan kipas angin. Betul. Karena cuaca yang panas ini kan orang dewasa aja pengennya tuh kipet-kipet gini ya dokter. Kalau penggunaan kipas angin pada bayi itu sebenarnya boleh nggak sih dokter? Sebenarnya kalau dibilang boleh atau nggak boleh, lebih aman sebenarnya menggunakan AC dibandingkan kipas angin. Karena kalau orang tua pada notice nih, pada nyadar bayi baru lahir itu ditaruhnya langsung di ruang ber-AC kan. Langsung di ruang bayi itu biasanya ber-AC. Kemudian ruang operasinya juga ber-AC. Ya intinya lebih aman menggunakan AC dengan suhu yang ideal 23 sampai 25 atau 24 sampai 26. Kemudian kalau kipas angin kan kadang-kadang orang tua tuh
jarang nih ngebersihin baling-balingnya, kadang-kadang sampai hitam, Kotor, debu ya. sampai debuan. Nah itu kalau diarahkan ke bayi, Oke. akibatnya ya tentunya debu masuk pernapasan, justru oke. akan menimbulkan penyakit pernapasan kepada Oke. bayinya. Intinya seperti Oke, itu. ya. Jadi ini bisa bikin perut kembung juga nggak sih dokter kipas angin? Bisa-bisa aja, tapi ya lebih bahaya Oke. infeksi saluran pernafasan itu Oke. tadi sih. Ya jadi prefernya kalau lebih kepada AC aja gitu Betul. ya. Kalau misalkan di rumah nggak ada AC nih dokter, Hmm. adanya kipas angin. Mendingan nggak usah pakai kipas angin. Ya, kalau seperti itu karena Hmm. cuaca panas nih Hmm. dokter. Ini aku masih Hmm. debat aja nih ya. Nah, Kan boleh. cuaca panas banget dokter. Kalau nggak dikasih kipas angin nanti gerah. Pakai tangan aja, pakai tangan. Oke. Pakai kertas Pakai kertas. Oh gitu. Karena itu lebih aman sebenarnya, apalagi buat Oke. orang tua yang jarang ngebersihin tadi kipas anginnya, Mm-mm. itu malah justru lebih beresiko. Oke. Karena kita juga nggak bisa mengontrol suhu kipas angin juga kan, cuman setelan cuman 1, 2, 3 apa ini kan kita nggak tahu suhunya Oke. berapa. Gitu ya. Jadi mungkin lebih amannya Betul. dikipet-kipet gitu ya, pakai kertas, pakai Iya. kipas tangan gitu ya. Betul. Oke, kalau untuk konsumsi bayi ketika Mm-mm. cuaca yang seperti ini yang dianjurkan tuh yang seperti apa? Sebenarnya kalau yang dianjurkan ya bayi 0 sampai 6 bulan nih ya, tentunya ASI aja Oke. memang. Minumnya hanya ASI sebanyak mungkin, Oke. disesuaikan dengan berat badannya dia juga. Oke. Kemudian 6 bulan sampai seterusnya, 6 bulan sampai 12 bulan kan bayi sudah bisa minum air putih nih. Tapi tetap yang diutamakan adalah ASI-nya. Air putih itu hanya boleh biasanya amannya setelah makan, biar Oke. anaknya nggak kembung air putih malah nggak mau makan kan nantinya. Oke. Jadi nanti setelah 1 tahun kalau dia mau minum air putih makin banyak ya udah nggak masalah. Oke. Gitu. Kalau konsumsi jus buah gitu boleh nggak dokter? Sebenarnya kalau anak di bawah 1 tahun itu tidak direkomendasikan jus buah. Oke. Jadi kalau memang sudah di atas 1 tahun, silahkan saja kalau mau minum jus buah gitu. Oke. Nah kalau untuk sup-sup gitu dokter, kan ini cuacanya kan kayaknya enaknya tuh kan yang seger-seger kuah-kuah Betul. gitu. Sup-sup gitu boleh nggak untuk anak-anak? Sup boleh, tapi balik lagi kalau untuk anak oke. Di Oke. atas 1 tahun masih nggak masalah. Tapi untuk anak-anak di bawah 1 tahun yang mulai MPASI itu Oke. harus disesuaikan dengan teksturnya juga. Oke, Jadi ya. nggak mungkin kan sup ayam gelondongan gitu langsung disuapin anak 6 bulan kan nggak mungkin. Bakso gitu ya. Bakso juga nggak mungkin. Oke. Nah, ya ini kan tadi kaitannya sama cuaca ekstrim. Betul. Tadi ada mandi ketika biang keringat itu mandi boleh. Kan pastinya kalau mandi itu kan harus memilih produk perawatan yang tepat Betul. gitu ya. Sabun mandi yang direkomendasikan tuh sebenarnya yang kandungannya seperti apa, dokter? Sebenarnya kalau sabun mandi itu yang utama adalah kalau apalagi yang anaknya kulitnya sensitif adalah yang non iritatif. Oke. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada mungkin bahan-bahan kan ada bahan-bahan yang bisa pewangi mengiritasi, gitu pewangi gitu kan bisa mengiritasi juga. Busa-busa Betul. SLS gitu ya. Itu nggak boleh berarti. Sebaiknya jangan. Oke. Jadi memang yang direkomendasikan oleh IDA itu yang non iritatif aja. Oke. Apalagi lagi panasnya kayak gini, eksim, ruam-ruam tentunya banyak nih pada bayi-bayi.